Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel yang membahas sharing tentang BLT atau Bansos. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang Bansos, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, agar mendapatkan informasi terbaru tentang Bansos dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, oke teman-teman, sebelum pada pembahasan bantuan beras, telur, dan daging ayam, di sini saya akan memberikan informasi terupdate ya teman-teman tentang bantuan PKH. Nah, jadi perlu diketahui untuk para KPM PKH maupun BPNT dimanapun kalian berada, bahwasanya sekarang bantuan PKH itu sudah tersalurkan sebanyak 9,1 juta KPM. Nah, jadi perlu diketahui bahwasanya PKH tahap pertama tahun 2023 ini telah tersalurkan kepada 9,1 juta KPM di seluruh Indonesia ya teman-teman. Nah, sedangkan totalnya semuanya ada 10 juta KPM. Nah, berarti itu masih ada sisa sekitar 900.000 KPM yang belum cair. Nah, jadi untuk yang belum cair masih ada harapan ya teman-teman, selama data kalian tidak bermasalah. Nah, jadi untuk KPM yang belum cair, berdoa saja semoga lancar dan bisa segera menyusul cair ya teman-teman. Nah, kemudian perlu diketahui juga untuk para KPM PKH semuanya, bahwasanya bantuan PKH maupun BPNT itu sistemnya bertermin ya teman-teman, atau bertahap. Nah, jadi untuk pencairannya itu tidak serentak ya teman-teman, alias bertahap. Jadi bisa saja satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda jadwalnya. Nah, kemudian yang kedua bisa juga karena datanya kalian tidak terdaftar sebagai penerima lagi ya, jika tidak cair di tahun ini. Nah, jadi pastikan dulu apakah nama kalian masih terdaftar sebagai penerima atau tidak di tahun 2023 ini, karena datanya itu selalu diupdate ya teman-teman. Nah, jadi untuk para KPM yang sudah mampu pasti itu akan dikeluarkan dari DTKS ya teman-teman, atau tidak mendapatkan bantuan PKH maupun BPNT lagi. Nah, oke teman-teman, dan berikut adalah informasi penyaluran bantuan beras, telur, dan daging ayam ya teman-teman, seperti yang dikutip dari kontan.co.id. Di sini ada yang berjudul Badan Pangan mengatakan bansos beras disalurkan sebelum Ramadan, telur dan daging menyusul. Nah, jadi akan ada penyaluran beras terlebih dahulu ya teman-teman, yang akan dicairkan mulai besok, lusa, ataupun sebelum puasa nanti. Nah, seperti apa mekanismenya? Mari kita baca sama-sama. Pemerintah pastikan bantuan sosial atau bansos berupa beras 10 kg untuk masing-masing KPM akan disalurkan sebelum Ramadan. Nah, jadi sebelum Ramadan itu bisa saja mulai besok atau lusa ya teman-teman. Nah, hal ini ditegaskan oleh Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas, Arief Prasetyo Adi, dalam kunjungan ke Pasar Kramat Jati pada hari Jumat kemarin, tanggal 17 Maret 2023. Maret ini Pak Dirut Bulog sudah mulai salurkan, kata Bapak Arief. Arief menjelaskan Bulog akan menyalurkan 210.000 ton beras per bulan mulai bulan Maret hingga bulan Mei tahun ini. Bansos beras ini akan disalurkan kepada 21 juta KPM di seluruh Indonesia. Selain bantuan beras, pemerintah juga akan memberikan bansos pangan berupa telur dan daging ayam. Nah, jadi ada yang mendapatkan beras, ada juga yang mendapatkan telur dan daging ayam ya teman-teman. Nah, namun Bapak Arief mengatakan untuk bansos telur dan daging ayam saat ini masih diperhitungkan jumlahnya. Selain itu, penyalurannya juga masih menunggu regulasi yang tengah disiapkan oleh pemerintah. Untuk daging dan telur belum ada aturannya. Pemerintah itu untuk melakukan sesuatu atau melakukan suatu kegiatan pasti ada regulasinya. Nah, sekarang sedang terus-menerus disiapkan, termasuk anggarannya. Tapi kalau beras, mulai Maret ini penyalurannya, ungkap Bapak Arief. Sebelumnya Perum Bulog mengatakan masih menunggu data penerima dari Kementerian Sosial. Nantinya bantuan akan diberikan langsung kepada penerima bantuan
berdasarkan data yang ada di Kemensos. Nah, jadi untuk bantuan beras akan disalurkan mulai menjelang puasa ya teman-teman. Nah, berdoa saja semoga secepatnya disalurkan ya. Jadi yang akan mendapatkan bantuan beras itu adalah untuk para masyarakat yang terdaftar di DTKS. Jadi bisa saja untuk para KPM PKH maupun BPNT dan peserta PBI karena terdaftar di dalam DTKS. Nah, namun perlu diketahui juga ya bahwasanya tidak akan semua mendapatkan karena kuotanya hanya 21 juta KPM saja. Sementara untuk bantuan telur dan daging ayam itu dikhususkan untuk KPM yang memiliki anak atau balita dengan berpotensi stunting atau ada gangguan dalam pertumbuhan anak. Nah, jadi untuk KPM yang memiliki anak kurang gizi itu bisa saja mendapatkan bantuan telur dan daging ayam ya teman-teman. Nah, untuk bantuan daging, telur, dan ayam ini diambil dari data yang berada di BKKBN ya teman-teman. Jadi tidak untuk KPM PKH maupun BPNT. Tapi bisa juga ya jika kalian peserta PKH dan BPNT dan terdaftar di data BKKBN pasti akan dapat bantuan telur dan daging ayam tersebut. Nah, itulah informasi terkait penyaluran bantuan beras, telur, dan daging ayam. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.